Halo, selamat sore sahabat Eko dimanapun Anda berada. Dalam 30 menit ke depan, saya Liwanda dari Corporate Relationship Officer Universal Eko Pacific akan memandu acara Cerita Eko Series 1.0. Nah, Cerita Eko ini pertama kalinya diselenggarakan oleh Universal Eko Pacific yang bertujuan untuk membahas permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Yang pastinya cerita Eko ini akan dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Nah, pada sore kali ini kita akan membahas mengenai dibalik kisah pandemi dan luapan limbah medis bersama Dr. Gigi Hani Winiastuti MK3. Nah, beliau ini HSE di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Baiklah, kita akan mengundang Dr. Hani untuk gabung. Dr. Hani. Oh iya teman-teman, mohon maaf kami matikan kolom komentar dan pertanyaan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa Instagram kami atau bisa telepon call center kami. Halo, selamat sore Dr. Hani. Selamat sore, Mbak Liwanda. Iya, Selamat Dr. sore, Hani. sahabat. Bagaimana dokter? Apa kabar saya dokter? Ya, Mbak. Dokter sehat? Alhamdulillah, sehat, Mbak. Alhamdulillah ya dokter ya. Nah, ini mungkin sebelum kita berbincang-bincang ya dokter ya, ini angka baiknya dokter Hani memperkenalkan diri dulu dokter. Monggo dokter. Baik, selamat sore, sahabat Pertamina, sahabat RSPP, dan sahabat Eko dimanapun berada. Perkenalkan, saya dengan Dr. Gigi Hani Winihastuti. Saya berdinas di HSE Rumah Sakit Pusat Pertamina. Itu, Mbak. Baik. Ya, terima kasih dokter Hani. Nah, teman-teman sahabat Eko dan sahabat Pertamina dimanapun Anda berada, nah sore ini kita akan membahas tentang pandemi, ya kan? Di balik kisah pandemi dan luapan limbah medis bersama Dokter Gigi Hani. Nah, ini jadi Dokter Hani ini berdinas sebagai HSE di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Jadi sudah sangat paham sekali ya dokter ya mengenai pandemi COVID-19 ini. Mungkin sudah sampai pusing-pusing ya dokter ya mengenai pandemi ini ya dokter ya. Ya, jadi mungkin kita langsung berbincang-bincang ya dokter ya. Kira-kira nih menurut dokter Hani, bagaimana sih dok perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia ini dok? Ya, terima kasih Mbak Liwanda. Kita kita mulai ya perbincangan tentang pandemi ini. Seperti kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020 tuh COVID itu telah menjadi masalah kesehatan dunia ya Mbak ya. Nah, yang Iya kemudian dokter. WHO juga menetapkan COVID ini sebagai pandemi pada bulan Maret tahun 2020. Dan kita tahu bahwa COVID ini juga sudah menyebar hampir ke seluruh negara ya, dan termasuk negara kita, Indonesia juga sudah terkena ya. Nah, kemudian dengan meningkatnya kasus COVID di Indonesia ini bisa juga di belakangan ini juga disebabkan karena munculnya varian-varian baru ya. Yang kita kenal ya ada varian-varian Betul baru sekali. yang muncul ya COVID ya. Yang jadi concern itu adalah varian Delta. Karena varian Delta ini dia merupakan penyebab lonjakan tinggi ya yang kita tahu pernah ya di India tuh lonjakan tinggi kasusnya, nah itu disebabkan oleh varian Delta. Dan juga sifatnya itu penyebarannya itu dia lebih cepat menular kalau untuk varian Delta ini gitu. Makanya itu kasus COVID di Indonesia itu cepat sekali untuk akhir-akhir ini ya. Dan kondisinya sekarang ini memang di beberapa daerah tuh ada penurunan, tapi juga masih ada peningkatan gitu. Jadi ya kasusnya sih masih cukup tinggi ya untuk di Indonesia saat ini ya Mbak ya. Menurut saya sih Iya. seperti itu. Terus Iya. hal ini juga ya jangan karena ada yang turun terus jangan membuat kita lupa ya, dengan membuat kita abai atau lalai gitu ya. Tetap melakukan upaya-upaya untuk pencegahan COVID ini, baik untuk kita pribadi ataupun keluarga kita. Begitu Mbak. Iya. Prokes tetap harus dijaga ya dokter ya untuk meskipun Ya, betul. bagaimanapun terjadi pokoknya pandemi prokes harus tetap dijaga betul sekali. Ya, Nah betul menurut sekali. melihat apa kasusnya yang semakin banyak dan semakin menakutkan seperti ini ya dokter ya kira-kira dampak yang terjadi di Rumah Sakit Pusat Pertamina itu apa saja ya dokter ya gara-gara pandemi ini?
Iya, akibat kenaikan kasus positif ini ya tentu sangat berdampak ya terhadap rumah sakit ya. Kalau untuk di Rumah Sakit Pusat Pertamina dan rumah sakit pada umumnya ya sebenarnya ya, kenaikan Iya. kasus COVID ini juga berdampak pada meningkatnya kunjungan pasien yang datang ke rumah sakit untuk memerlukan perawatan ya. Nah, mereka itu juga membutuhkan, kalau untuk memerlukan perawatan, mereka membutuhkan ruang perawatan. Jadi kebutuhan akan ruang perawatan itu meningkat sekali Mbak pada masa pandemi ini. Kemudian juga Hmm. kebutuhan akan SDM. SDM-nya juga meningkat karena kita tahu bahwa nakes kita kan juga banyak yang terkonfirmasi positif ya, Iya tenaga dokter, betul. kesehatan. Karena tenaga kesehatan banyak yang terkonfirmasi sehingga tidak bisa bertugas, otomatis jumlah SDM-nya rumah sakit kan berkurang tuh. Padahal selama pandemi ini bukan hanya penanganan pandemi saja, tapi penanganan kesehatan rutin lainnya kan juga tetap berjalan ya. Nah, jadi Iya. kebutuhan SDM itu meningkat gitu ya. Terus ada kebutuhan lain yang meningkat itu adalah kebutuhan obat-obatan. Obat-obatan untuk Hmm. uh, pasien COVID itu juga meningkat. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan penunjang banyak yang Hmm. membutuhkan uh, tes PCR gitu ya. Jadi pemeriksaan penunjang itu seperti di laboratorium, di radiologi, nah itu juga mengalami peningkatan, Mbak. Kemudian juga kebutuhan APD bagi nakes itu juga meningkat. Nah, yang paling signifikan juga adalah peningkatan limbah ya, volume limbah medis untuk di rumah sakit. Iya, Nah, betul seperti sekali itu. dokter. Mm-mm. Ya pasti semua aspek ya dokter ya, ini harus benar-benar kerja keras. Tahun 2020, 2021 kerja keras ini berarti dokter ya ini ya. Nah ini kira-kira ada upaya jitu dari Rumah Sakit Pusat Pertamina dalam menangani kenaikan kasus COVID-19 ini gimana ya dokter ya? Uh, Tadi kan kita bicara dampak ya, dampak-dampaknya ya, Iya. dampaknya itu banyak ya, Mm-mm. Mbak ya. Karena ada dampaknya juga rumah sakit itu selalu berupaya melakukan upaya-upaya nih untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan gitu. Mm-mm. Tadi kan kita lihat dampaknya itu peningkatan jumlah kunjungan pasien, jadi kekurangan ruang perawatan, maka upaya dari rumah sakit itu antara lain yaitu apa namanya dengan adanya penambahan jumlah bed, ya, menambah jumlah bed, menambah jumlah ruang perawatan yang ada di rumah sakit gitu ya. Kemudian tenaga kesehatan juga ditambah dan terus rumah sakit juga melakukan upaya untuk menjamin ketersediaan obat-obatan, suplai medis dan suplai medis lainnya seperti eh, kebutuhan pada masa COVID, oksigen dan sebagainya ya. Kemudian apalagi sarana dan prasarana juga dilengkapi, dibenahi lagi. Kemudian memastikan seluruh peralatan juga berfungsi dengan baik ya dan sedang dilakukan pengecekan rutin ya di rumah sakit itu harus tuh. Juga ketersediaan APD bagi nakes itu selalu diusahakan untuk terpenuhi. Nah itu kalau dari tadi dari sisi peningkatan jumlah pasien ya Mbak ya. Mm-mm. Kemudian upaya lain yang dilakukan rumah sakit adalah terkait dengan apa namanya bagaimana pasien yang datang, kemudian juga pengunjung ataupun tamu itu bisa merasa aman pada waktu berobat ke rumah Mm-mm. sakit. Iya kan ada yang Nah takut itu ya dokter. kadang-kadang ke rumah sakit ya. Iya, Takut ya. Nanti di sana uh, gimana gitu ya, takut tertular. ketularan atau Mm-mm. gimana. Sebenarnya rumah sakit itu juga sudah melakukan upaya-upaya ya untuk menjamin keselamatan, keamanan pasien yang datang berobat ataupun pengunjung, tamu atau SDM rumah sakit sendiri untuk pekerja yang Iya. ada di rumah sakit juga. Jadi kan kita melakukan perlindungan itu secara menyeluruh ya. Misalkan itu dengan melakukan screening. Screening itu kita lakukan terhadap pasien, pengunjung, tamu itu biasanya di pintu-pintu masuk tuh, pintu-pintu masuk seperti di tempat pendaftaran, kemudian di lobi ataupun di perkantoran ya, pasti kan ada screening di situ dilakukan. Menerapkan. Terus juga kalau kita ke rumah sakit pasti kita lihat di situ sudah diterapkan protokol kesehatan. Untuk ruang tunggunya juga Iya. sudah dikasih jarak Mbak ya, ada jaraknya. Iya. Kemudian ada ini hand wash atau hand rub ya di setiap tempat tuh pasti ada kan Mm-mm. hand wash atau hand rub untuk Iya. cuci tangan. Nah, kemudian juga ada thermal scan untuk pengaturan suhu. Nah, itu juga. Nah, itu Iya. untuk pasien. Sedangkan kalau untuk di SPP, SDM-nya sendiri itu juga sudah
kita lakukan swab berkala ya, swab berkala setiap rutin ya. Kemudian Iya juga dokter. vaksinasi juga untuk melindungi nakesnya. Vaksinasi ini sekarang ini sudah memasuki tahap vaksinasi booster dan ini sedang berjalan. Vaksinasi ketiga ya untuk Iya. tenaga Oh kesehatan. iya dokter. Ya, dan ini masih berjalan sampai sekarang. Terus jangan khawatir lagi bahwa sebenarnya alat-alat atau peralatan atau alat medis yang digunakan di rumah sakit itu sudah kita lakukan desinfeksi terlebih dahulu sebelum digunakan. Ya. Lalu untuk permukaan-permukaan area-area yang sering disentuh, nah itu juga rutin dibersihkan, dilakukan desinfeksi. Gitu. Sebenarnya banyak ya Mbak upaya-upaya untuk rumah sakit, karena kita juga nggak ingin ya semuanya kita tertular ya. Jadi baik pekerjanya sendiri, pengunjung ya kita biar safety nah gitu ya. Iya, upayanya pasti. Iya. Upayanya pasti sudah sangat maksimal lah ya dokter ya untuk bagaimana sih pasien itu tetap merasa aman dan nyaman dan memberhentikan pandemi ini cepat berlalu gitu ya dokter ya. Upayanya memang sangat luar biasa lah untuk rumah sakit seluruh di Indonesia dan terutama rumah sakit pusat Pertamina. Iya dokter. Nah ini dokter kira-kira ada hubungan kenaikan COVID-19 ini dengan limbah medis dokter? Kan seperti tadi penjelasan dokter Hani, limbah medis itu pasti kenaikannya banyak gitu. Kira-kira gimana dokter itu maksudnya? Iya, kenaikan kasus positif COVID dengan kenaikan limbah medis ya. Itu emang signifikan ya Mbak ya untuk kenaikan limbah medis selama pandemi ini ya. Untuk di RSPP sendiri ya, nggak dapat dipungkiri ya bahwa volume limbah medis itu sebelum dan sesudah pandemi itu angkanya memang jauh sekali berbeda. Angkanya memang meningkatnya tajam gitu. Ya, jadi bisa sampai lebih dari 100% lah. Kalau misalkan sebelum pandemi sekitar 7-9 ton gitu ya, melonjaknya itu bisa sampai 20-an lah, 20 ton gitu ya. Berarti angkanya lebih dari 100% kan ya. Iya dokter, banyak sekali. Iya, betul. Nah, kenapa bisa terjadi peningkatan limbah medis ini? Karena kita tahu kalau di rumah sakit itu kan banyak ya sumber-sumber untuk limbah medis. Limbah medis itu bisa berasal dari APD ya, APD bekas pakai, Betul, lain APD. ada masker bekas, sarung tangan bekas, kemudian ada baju hazmat ya, coverall dan sebagainya. Lalu ada alat PCR test. Nah, kita kan melakukan PCR ya di rumah sakit. Iya. Nah, itu termasuk limbah medis bekas ya. Kemudian juga alat kesehatan bekas pasien. Alat kesehatan bekas pasien itu seperti Box makan gitu ya dokter. Itu kemasan bekas makanan minum. Ini kalau alat kesehatan itu seperti alat suntik, Mbak. Alat suntik, terus infuset bekas, infuset bekas, kemudian perban bekas gitu. Kemudian juga ada bahan farmasi, obat-obatan bekas pasien. Nah, itu juga termasuk limbah medis. Nah, bisa dibayangkan ya itu cuma baru dari satu rumah sakit tuh. Nah, belum dari rumah sakit yang lain kan tuh. Iya. Banyak pasien yang iya. Banyak sekali pasti itu luapan limbah medisnya ya dokter ya tuh. Nah, itu ini baru dokter belum dari masyarakat ya. Kalau kita bicara limbah medis kan bukan hanya dari rumah sakit, mungkin dari masyarakat juga banyak kan. Nah, itu iya, rumah sakit baru satu. Kalau semua rumah sakit ya bisa dibayangkan karena juga limbah di rumah sakit itu bisa dibedakan nih Mbak karakteristiknya menurut Permen LH nomor 56 tahun 2015 itu tuh bisa ada limbah dengan dengan karakteristik infeksius, kemudian ada limbah benda tajam itu juga termasuk limbah rumah sakit ya, limbah bahan kimia, kadaluarsa, limbah farmasi, kemudian limbah patologis, sitotoksik dan sebagainya, itu banyak ya jenis-jenis limbah. Jadi artinya apa? Bahwa peningkatan pengelolaan limbah ini harus benar-benar mendapat perhatian dari kita semua. Begitu, Mbak. Iya, betul sekali dokter. Emang
kita harus lebih peka gitu ya untuk membeda-bedakan. Nah, mungkin untuk masyarakat umum juga harus tahu nih karakteristik dari limbah-limbah COVID ini harus memang disendirikan ya dokter ya biar sedikit mengurangi angka Iya, COVID ini ya kan dokter ya. Betul. Nah, iya. kira-kira nih ya dokter ya, dampak dari lonjakan limbah medis ini dari segi kesehatan tuh apa saja sih dok? Maksudnya bahaya limbah COVID kalau semisal tercemarkan oleh manusia nih, itu bagaimana dokter? Limbah-limbahnya kan berceceran tuh dokter, banyak sekali. Saya membaca-baca kayak berita ada oknum-oknum tertentu yang itu di jalan gitu dokter buang-buang limbah sembarangan. Nah itu kira-kira kalau dampaknya untuk tercemarkan kepada manusia itu bagaimana sih dokter? Iya. Iya, limbah medis itu kan dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan ya biasanya. Tapi saat ini juga masyarakat juga ada ya karena banyak yang melakukan isolasi mandiri di rumah atau kita harus memakai masker itu ya. Nah, itu juga termasuk limbah medis kan. Nah, dampak limbah medis kalau kita tidak melakukan pengelolaan dengan baik, dengan benar, dengan sesuai dengan persyaratan, maka akan menimbulkan resiko. Resiko itu bisa secara langsung, bisa tidak langsung terhadap kesehatan kita. Dan juga selain resiko terhadap kesehatan juga bisa menimbulkan kerusakan lingkungan ya, pencemaran lingkungan tuh bisa. Nah, ini misalkan gini nih, misalkan ada limbah jarum suntik ya, tidak dikelola dengan baik nih. Nih, misalkan Mbak Liwanda itu mungkin tidak tuh seorang tertusuk jarum suntik di tempat sampah misalkan. Mungkin tidak tuh. Iya dok, iya Mungkin mengerikan ya. dok. Iya. Mungkin ya, mungkin saja kalau misalkan di tempat sampah itu ada limbah jarum suntik ya, Iya. padahal sebenarnya limbah jarum suntik itu kan tidak harus ada di situ. Dia sebenarnya harus dimasukkan ke tempat sampah khusus medis ya, yang namanya ada safety box gitu ya. Nah, safety box itu Iya juga betul. nantinya akan dimusnahkan dengan alat khusus yang disebut dengan insinerator Bisa. gitu. Iya. Jadi emang pengelolaannya itu nggak bisa sembarangan gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata tertusuk jarum suntik bekas pakai, ketemu di tempat sampah gitu, waduh itu bahayanya sebenarnya ini ya resikonya besar ya. Karena kita kan nggak tahu tuh jarum suntik itu bekas siapa, apakah bekas pasien yang menderita hepatitis atau misalkan HIV gitu ya. Nah, itu mungkin saja kita bisa tertular dari situ gitu kan. Iya. uh, jadi ya jangan sembarangan sebenarnya ya untuk yang tidak waktu tidak bertanggung jawab juga itu resikonya besar sekali ya, apalagi masyarakat Iya dok. yang tidak mengetahui ya bahaya dari limbah yang ditemukan ini begitu. Juga Iya. misalkan ini masker kita nih Iya. Sering ya. sekali dokter nemu di jalan gitu. Iya. Masker Nah, bekas gitu. masker ini kan ada bahayanya juga nih, masker kita nih kalau kita tidak tidak apa namanya tidak eh, melakukan pengelolaan terhadap masker yang kita pakai, gitu ya. Nah, masker ini kan potensial untuk menularkan penyakit ya, terutama virus ya, Iya. menularkan penyakit karena kalau kita bicara, terus kita bicara, kita batuk, kita bersin, itu kan ada droplet ya, atau cairan yang keluar dari hidung atau mulut kita. Nah, virus itu kan adanya di cairan itu, adanya di droplet itu. Dia akan Iya. jatuh di masker yang kita pakai. Nah, kalau masker yang kita buang sembarangan, terus ada orang yang nemuin gitu, terus orang itu bukan bukan cuma masker ya, selain masker juga ada misalkan tisu ataupun kain bekas cairan-cairan hidung atau mulut gitu ya. Nah, kalau ada orang yang menemukan limbah itu terus dia kena ya menyentuh menyentuh barang-barang yang sudah terkontaminasi droplet atau cairan dari orang yang positif, maka terus orang itu menyentuh bagian segitiga wajah kita nih, ada daerah muka, daerah hidung, daerah mulut, maka mungkin saja orang itu bisa terinfeksi virus itu, begitu. Jadi Iya. itu Bahayanya. berbahaya. Iya, cukup berbahaya ya dokter ternyata ya dokter ya. Ini kalau misal tidak dikelola dengan baik ini bisa kayak malah menambah angka COVID. Sebenarnya angka COVID bertambah itu bukan karena bukan hanya saja terjadi tular secara langsung gitu ya enggak ya dokter. Bisa saja karena limbahnya ini ya. Limbahnya ini bisa menularkan ke manusia yang sehat gitu ya dokter ya. Bahkan
Ya, Itu dokter, kira-kira dari dokter Hani sendiri nih, kan kita lihat bahayanya yang sangat banyak itu. Ada tips and trick dari dokter Hani nih, bagaimana cara untuk mengelola limbah medis dengan baik itu bagaimana dokter? Monggo dokter. ya. Kalau ada kalau untuk individu ya ini Mbak ya, untuk perorangan maksudnya Boleh ya, boleh. individu gitu ya. Nah, kita kenal kan ada yang namanya, ada yang kita sebut dengan limbah padat khusus ya, seperti masker sekali pakai, kemudian sarung tangan juga yang sekali pakai, yang seperti saya sebutkan tadi itu ada tisu, ada apa, ada kain yang sudah terkontaminasi dengan cairan droplet atau hidung. Nah, itu perlakuannya itu adalah seperti limbah infeksius ya. Jadi perlakuannya itu berbeda ya dengan limbah rumah tangga pada umumnya. Jangan kita buang sembarangan seperti limbah rumah tangga pada umumnya, karena bahaya-bahaya yang tadi itu, orang pegang aja tuh bisa, terus dia menyentuh area segitiga wajah bisa terinfeksi kan. Nah, bagaimana caranya kita memperlakukan limbah infeksius itu di rumah tangga atau di lingkungan kita. Nah, jadi sebelum kita buang itu limbah infeksiusnya itu sebaiknya kita lakukan desinfeksi terlebih dahulu terhadap limbah yang kita hasilkan. Desinfeksinya itu kita lakukan penyemprotan. Jadi kalau kita buka masker, kemudian kita semprot ya. Nah, kita semprot. Kemudian kalau lebih baiknya lagi, setelah kita semprot itu bisa kita rendam di tempat wadah khusus. Kita sediain kayak bak gitu, tempat baskom gitu. Itu dikasih masalah itu kita masukkan ke dalam baskom yang sudah diisi air dengan deterjen. Nah, air dengan deterjen selama 30 menit ya, selama 30 menit. Iya, Setelah direndam. itu, setelah itu dikeluarkan, dicuci. Setelah kering, kita potong-potong itu masker, dipotong-potong bentuknya menjadi yang kecil-kecil ya, potong pakai gunting gitu, baru limbah itu aman untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah dan tidak menulari petugas yang ada di sana. Gitu. Kenapa? Karena virus itu virus COVID khususnya itu bisa hilang pada suhu lebih dari 60 derajat Celcius ya. Terus bisa hilang juga dengan alkohol dan juga dengan direndam dengan cairan deterjen. Nah, itu juga itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Dan kenapa juga kita harus melakukan itu? Karena ada penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa uh, virus COVID itu dapat hidup di permukaan-permukaan itu sekitar beberapa hari ke depan gitu ya. Nah, itu jadi untuk mengurangi apa namanya? Mengurangi Tips and triknya lah ya. infeksius dari Iya. COVID itu. Dan Oh, sebaiknya gini Mbak, tiap rumah tangga itu ya kalau bisa itu punya tempat sampah khusus ya, tempat sampah khusus untuk limbah infeksiusnya gitu. Jadi nanti ditaruh di tempat sampah khusus nggak campur dengan yang lainnya gitu. Dan ingat sebelum kita buang kita lakukan desinfektan terhadap limbah itu, dan jangan lupa kita cuci tangan selalu sebelum dan sesudah itu ya Mbak. oke. Terima kasih Dokter Hani. Ini penjelasan Dokter Hani ini sudah sangat tepat, sudah cukup jelas lah. Penting sekali kita ini harus aware, kita harus apa peka, kita harus tanggap bagaimana cara mengelola limbah medis terutama limbah COVID-19 nih. Nah, tapi juga saya pernah baca-baca juga nih di kayak berita itu bukan hanya manusia saja loh dok yang kena apa COVID-19 itu di Ragunan sudah ada binatang yang terkonfirmasi ya kan dokter terkonfirmasi Iya. COVID-19 ada harimau kalau nggak salah ya dokter ya itu terkena COVID-19 juga kan kasihan juga ya dokter ya seumpama binatang Iya. terkena COVID-19 kayak seperti itu. Nah ini juga Iya. pentingnya untuk sahabat Eko dan sahabat Pertamina harus mengelola limbah medis COVID-19 dengan baik sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh dokter Hani pada sore kali ini. Oke, barangkali ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan oleh dokter Hani. Mungkin dokter silakan sebelum kita tutup acara cerita Eko Series 1.0 kali ini. Monggo dokter. Oke. Buat sahabat RSPP dan sahabat Eko semua, saya hanya menyingkatkan ya untuk tetap kita menjaga protokol kesehatan yang 5M ya. Kita 5M itu harus tetap dijaga. Kemudian jika ada gejala yang mengarah ke COVID, kita harus berkonsultasi dengan layanan kesehatan. Jangan ragu ya kalau memang harus di swab. Kadang-kadang kan kita ragu nggak mau di swab gitu ya. Karena itu merupakan Takut. deteksi dini.
takut agar bisa dilakukan penata laksanaan lebih lanjut. Nah, Mm-mm. kemudian apa namanya itu untuk mengurangi resiko penularan terhadap kita dan keluarga kita di rumah. Kemudian juga jangan ragu bila harus berobat ke rumah sakit ya, karena rumah sakit itu juga protokol kesehatannya juga sudah diterapkan dan sudah untuk memastikan keamanan pasien, pengunjung yang datang juga pasti sudah ketat protokol kesehatan di situ. Mm-mm. Kalau untuk di RSPP sendiri juga kita juga punya layanan telekonsultasi yang bisa digunakan oleh sahabat-sahabat semua. Setiap hari bisa di jam-jam ininya juga bisa setiap hari untuk layanan telekonsultasi ini gitu. Kemudian yang karena ini ada ini apa namanya 17 Agustus sudah dekat ya Mbak ya, 17 Iya, Agustus ini hari pasti kemerdekaan kita. bakalan lebih banyak lagi nih, jangan-jangan banyak lomba-lomba dokter. Banyak lomba. Nah, di RSPP juga ada ini nih apa namanya paket merdeka nih namanya paket merdeka untuk swab Oh, PCR. Nah itu bisa lebih ekonomis tuh harganya ya 760.000 saja. Jadi silakan iya. kalau misalkan memang diperlukan ya. Kemudian juga ada paket MCU medical check up kan setelah kita COVID, post COVID. Nah, ada tuh paket MCU post COVID namanya di RSPP. Iya. Itu juga. Nah, kemudian juga satu lagi bahwa RSPP itu siap untuk mensukseskan program pemerintah nih dengan vaksinasinya, yaitu dengan vaksin gotong royong. Oke. Nah, Wah, untuk lebih jelas bisa nanti dilihat di IG-nya di RSPP. iya. Terus satu lagi Mungkin teman-teman jika mungkin ada keluhan-keluhan bisa langsung cek IG-nya nih, banyak sekali program-program dan perawatan yang diselenggarakan oleh RSPP ya dokter ya untuk menangani bahaya COVID-19 ini ya dokter ya. Nah mungkin terima kasih dokter Hani sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk berdiskusi di Cerita Eko Series 1.0 bersama Universal Eko ya dokter ya. Sehat selalu dokter, dokter Hani dan keluarga. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan semoga dunia ini kembali tersenyum dan lebih berwarna lagi ya kan, biar 17 Agustusan tuh bisa dirayain gitu loh dokter. Kan sepi, gak enak kan kalau 17 Agustusan sepi, nggak bisa betul rame-rame sekali, gitu. Iya dokter, kan apa euforia Indonesia kan terkenal sekali ya dokter ya dengan kayak festival-festivalnya seperti itu. Iya, Iya iya. makanya kita bantu ya untuk kita sendiri, mari kita bantu untuk mencegah penularan COVID ini dimulai dari diri kita Mm-mm. sendiri. Nah, Betul sekali. dan Dari diri kita untuk ke semuanya, betul ya dokter ya ya. betul. Oke, mungkin terima kasih juga nih. Terima kasih ya dokter Dani ya sudah menyempatkan waktunya ya dokter ya. Penjelasannya sangat bermanfaat sekali Sama-sama. dokter ini untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sahabat Eko dan sahabat RSPP yang sudah nonton live IG pada Cerita Eko Series 1.0 kali ini. Nah, terima kasih juga ya teman-teman sahabat Eko dan sahabat RSPP dimanapun Anda berada sudah menyempatkan menonton IG live di pada sore hari ini. Dan pastinya kita akan melakukan IG series IG live lagi di Cerita Eko Series 1.0 episode selanjutnya, masih dengan pembahasan bagaimana cara pengelolaan limbah medis dengan baik. Oke, saya Liwanda dari Universal Eko. Bersama Universal Eko, mari wujudkan Indonesia bebas limbah. Terima kasih. Terima kasih Dokter Hani. Terima kasih semuanya. Bye.